باركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Faslul Khitab fi Tahdzir min Syarril Furqa bainal Masyayikh wat Tullab, masih di halaman 13. Syekh Al-Muallif mengatakan wal khilaf lahu suratan. Khilaf itu ada dua gambaran. Al-awwal khilafun fil ilmiyat, yakni fil ilmi wal aqidah. Khilaf dalam bab ilmiyat, khilaf dalam hal ilmiyat, yaitu khilaf dalam bab ilmu dan aqidah, dikenal dengan khilaf al-ilmiyat. Wa hadzal bahtsu fihi kal bahthi fi syudzuz wal furqah. Pembahasan yang seperti ini seperti pembahasan dalam bab asy-syudzuz wal furqah, dalam bab kenyelenehan dan perpecahan. Maknanya khilaf dalam bab al-ilmiyat atau khilaf fil ilmiyat adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Ketika terjadi khilaf dalam bab al-ilmiyat, maka yang menyelisihi dalam bab ini dikatakan syadz dan juga digolongkan sebagai bentuk al-furqah, perpecahan. Ats-tsani al-khilaf fil amaliyat. Sedangkan yang kedua al-khilaf, perselisihan dalam bab al-amaliyat, dalam bab al-amal, yakni fi ma yusamma bil furu', dikenal dengan istilah al-furu', dikenal dengan istilah al-furu'. Khilaf dalam bab al-furu'. Wal khilafu tsani fil furu' laisa mubahan au ma'dzunan bihi daiman. Ini ada poin yang penting, ya. Khilaf dalam bab al-furu' bukanlah sesuatu yang dibolehkan, bukan sesuatu yang mubah atau dibolehkan selama-lamanya. Bal qad yakunul khilaf mazmuman walau kana fil furu'. Bahkan terkadang khilaf itu adalah sesuatu yang mazmum, sesuatu yang tercela, meskipun dalam bab al-furu'. Jelas ya? Jadi khilaf dalam bab ini tadi terkadang dikatakan sesuatu yang mazmum, tercela, meskipun dalam bab al-furu'. Ini yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Jelas? Wadzalika, alasannya kenapa? Kata Syekh Shalih Al-Syekh, alasannya yang demikian itu, idza kana sayatarattabu alaihi mafsadatun finnas au iftiraqun au isa'atu dhannin au mukhalafatun li a'immatil muslimin. Jadi al-khilaf fil furu' atau al-khilaf fil amaliyat bisa dikatakan perkara yang mazmum apabila menimbulkan yatarattab alaihi, terhasilkan padanya mafsadat di tengah-tengah umat manusia. Contoh misalkan dalam bab al-furu', ya, berselisih dalam hal kunut subuh. Terjadi perselisihan yang menyebabkan timbul mafsadat. Apa mafsadat misalkan? Sampai contoh misalkan antum berpendapat tidak ada kunut subuh. Di tempat tersebut masyarakat menganggap kunut subuh suatu yang lumrah bagi mereka.
Maka tidak diperbolehkan berselisih dalam bab ini tadi. Apabila terjadi mafsadat yang besar. Contoh misalkan menyebabkan antum tidak diizinkan lagi untuk menjadi imam di masjid tersebut, atau tidak diizinkan untuk pakai pengajian masjid tersebut, timbul mafsadat. Terus bagaimana? Maka pendapat antum harus ngalah dengan masyarakat supaya terjadi ittifaq. Atau menyebabkan iftiraq, perpecahan. Gara-gara antum mempertahankan pendapat ini tadi, sehingga terjadi iftiraq di tengah-tengah masyarakat. Au isa atau dhannin, atau munculnya prasangka buruk. Au mukhalafah li aimmatil muslimin, atau menyebabkan mukhalafah, ya. Apa mukhalafah? Penyelisihan terhadap siapa? Aimmatil muslimin. Imma mukhalafah terhadap waliul amr, atau mukhalafah terhadap ulama kaum muslimin yang ada pada wilayah tersebut. Jelas? Contoh misalkan mukhalafah terhadap a'immatul muslimin, tindakan-tindakan antum ini masalahnya masalah yang khilaf fil furu' sebenarnya, tapi tindakan antum tersebut adalah tindakan yang dikategorikan mukhalafah terhadap a'immatul muslimin. Contoh misalkan pembahasan dalam bab puasa Ramadan atau dalam bab Id. Dalam hal ini apa? Masalah yang lumrah di buku-buku fikih, khilaf amaliyatnya, apakah dalam menetapkan satu Ramadan itu berdasarkan masing-masing wilayah ada ru'yah tersendiri, ataukah yakfi bi ru'yati ahadil buldan. Di sini masalah yang ma'ruf, masalah yang terjadi khilaf yang lumrah ya. Namun yang jadi permasalahan, ketika antum memilih pendapat, kalau muncul satu negeri di suatu wilayah tersebut hilal, kemudian antum pegang, ternyata pendapat itu menyelisihi pendapat a'immatul muslimin, sehingga menyebabkan apa? Mukhalafah. Boleh atau tidak? Jawabannya tidak diperbolehkan. Luar biasa ini faedah yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah ta'ala. Walihada Ibnu Mas'ud, oleh karena ini Ibnu Mas'ud fi qissatihi ma'a Utsman kana yuqarriru wa yadhkuru anna sunnah ayusalli ahlu mina fi mina raka'atain lirrubaiyah. Ibnu Mas'ud menyebutkan dalam kisahnya tatkala dia bersama Utsman berhaji, dulu Ibnu Mas'ud menetapkan dan menyebutkan bahwasanya perkara yang sunnah adalah orang yang berada di Mina, dia sholat di Mina tersebut 2 rakaat untuk sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Zuhur dikerjakan 2 rakaat, asar dikerjakan 2 rakaat di qasar. Itu yang sunnah. Wa Utsman radhiyallahu anhu shallar rubaiyah arba'an. Sedangkan Utsman radhiyallahu anhu salat rubaiyahnya 4 rakaat. Wa kana Ibnu Mas'ud yusalli ma'ahu arba'an. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud salat bersama Utsman 4 rakaat. Jelas? Faham gambarannya? Abdullah bin Mas'ud menyebutkan bahwasannya perkara yang sunnah bagi orang yang berada di Mina, bagi jamaah haji, agar dia sholat rubaiyah, yaitu sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, dikerjakan dengan 2 rakaat qasar. Itu yang sunnah. Namun karena Utsman ibnu Affan mengerjakan sholat zuhur dan asar serta sholat isya tersebut dengan 4 rakaat, Abdullah bin Mas'ud ikut mengerjakan sholat zuhur, asar dan isya tadi 4 rakaat. Padahal praktiknya di zaman Nabi SAW, Rasul mengerjakan berapa rakaat?
untuk sholat zuhur, asar, dan isya. Dikerjakan oleh Nabi SAW 2 rakaat. Namun Abdullah bin Mas'ud tidak berpegangan ketika itu dengan pendapat dia yang beliau ketahui dari Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud sholat di belakang Utsman ibn Affan berapa rakaat? 4 rakaat. Faqila lahu fi dzalik. Lalu ditanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud, taqulus sunnah raka'atan. Wahai Abdullah bin Mas'ud Abu Abdurrahman, engkau berpendapat bahwasannya yang sunnah adalah 2 rakaat ketika orang berada di Mina pada salat rubaiyah. Namun waktu sholli ma'a Utsman arba'an. Namun engkau salat bersama Utsman 4 rakaat. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Faqal al-khilafu syarrun. Khilaf itu syarr. Ya ikhwan, ya tullabul ilm. Antum perhatikan di sini. Yanbaghi alaina an natafattan wa nantabih. Lihat di sini, Abdullah ibn Mas'ud melihat langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul salat zuhur, salat asar, serta salat isya ketika haji wada melaksanakan sholat tersebut dengan 2 rakaat. Yang tadinya sholat 4 rakaat dikosor menjadi 2 rakaat. Itu sunnah yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Dalam kondisi Rasul mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ambillah oleh kalian manasik kalian dariku. Namun pada masa pemerintahan Utsman ibnu Affan, yang mana Utsman ketika itu statusnya sebagai khalifatul mukminin, khalifah kaum muslimin, beliau melaksanakan sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya menggenapkan dengan 4 rakaat. Sehingga di sini ada perbedaan pandangan antara Abdullah ibnu Mas'ud dengan perbuatan Utsman ibnu Affan. Namun Abdullah ibnu Mas'ud lebih mengalahkan, lebih mengesampingkan ilmunya beliau dalam rangka tidak ingin menyelisihi Utsman ibnu Affan. Ketika ditanyakan, kenapa engkau melaksanakan sholat 4 rakaat mengikuti Utsman? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, al-khilaf syarrun. Khilaf itu syarr, buruk. Antum bisa lihat di sini, yang dipegangi oleh Abdullah ibn Mas'ud adalah ilmu yang wadih, ilmu yang jelas, gamblang, la gubar, tidak ada kesamaran padanya, jelas, wadih, tidak ada keraguan sama sekali, jelas, gamblang. Namun tatkala menyelisihi pendapat waliul amr, pendapat a'immatul muslimin, Abdullah ibn Mas'ud tidak mengedepankan ilmunya tadi. Jelas? Terus lantas bagaimana dengan perkara-perkara yang masih dhanniyat? Masih ada praduga, masih ada tidak valid bahasanya tadi. Lebih layak untuk kita mengalahkan pendapat kita tadi, mengenyampingkannya dalam rangka untuk mengambil persatuan. Jelas? Seperti itu. Kemudian, sehingga dalam perkara ini ikhwan bisa diambil faedah adab para sahabat, mengecilkan masalah khilafiyah. Dikecilkan. Masalah yang jelas-jelas wadih dari sisi dalil itu Abdullah ibn Mas'ud. Tapi Abdullah bin Mas'ud memandang ini Utsman punya kedudukan, Utsman punya nama. Kalau Abdullah bin Mas'ud mempraktekkan akan timbul mafsadat, mukhalafah terhadap Utsman, mukhalafah terhadap pemimpin, mukhalafah sehingga akan menimbulkan fitnah. Maka sikap yang tepat apa? Isbir. Jangan antum bersikap pecah kepakaman ujung pelempeng.
Makanya ana sering ngomong sama antum. Ana pribadi di Palembang ini. Kadang ada ilmu-ilmu yang ana nggak mau bikin gaduh. Contoh dalam bab amaliyat ya. Doa buka puasa. Sampai detik ini yang ana yakini tidak ada doa puasa yang sahih. Mau dia Allahumma lakasumtu, mau dia zahabadh dhama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Enggak ada yang sahih. Tapi apa layak perlu kita keluar-keluar? Yang rata-rata ikhwan di Palembang ini taunya kalau buka puasa itu hadis yang sahih, zahabadh dhama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Bikin gaduh apa enggak? Bikin gaduh. Kemudian baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, malam Jumat. Hadis yang juga kami yakini dhaif, ada kelemahan badannya. Namun rata-rata ikhwan-ikhwan kita mengamalkan yang seperti itu. Apa perlu kita bikin gaduh? Tidak perlu. Nanti bikin gaduh. Al-khilaf syar. Cukup antum amalkan. Cukup antum praktekkan. Jelas? Seperti itu tadi. Dan masih banyak yang lainnya. Yang terkadang anak pribadi itu enggak. Kadang ada beberapa ilmu yang sudah kita ikutin saja. Mana yang sudah lumrah. Enggak usah antum ngotot dengan suatu pendapatnya antum di luar. Ini penting. Kemudian kata penulis, wa hadza min 'azimi fiqhihi radhiyallahu anhu. Ma'a annahu kana bainahu wa baina Utsman khusumatun aw na'u khilafin fi wa ikhtilafin fi mas'alati ata'ihi. Lihat kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Syekh, hadza min 'azimi fiqhihi. Ini termasuk agungnya fikih Utsman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam kondisi antara Abdullah bin Mas'ud dan Utsman ibnu Affan ada khusumah, ada perselisihan. Au na' khilaf, ada sedikit perbedaan. Ya, ada nau' khilaf wa ikhtilaf fi mas'alati ata'ihi, dalam masalah pemberian. Fakana yatlubuhu Utsman wa Utsman lam yu'tihi ata'ahu alladhi kana yara Ibnu Mas'ud annahu lahu. Dulu Abdullah ibnu Mas'ud meminta jatah dia, namun Utsman tidak ngasih jatahnya. Yang mana ya, Abdullah bin Mas'ud memandang dia berhak untuk mendapatkan jatah tersebut. Li anna Ibnu Mas'ud Badri. Karena Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang Badri, ikut perang Badar. Wa kana lahu fi dzalik qaulun yujadilu bi Utsman ma'rufun. Dan pada waktu itu ada ucapan yang sudah ma'ruf dari Abdullah bin Mas'ud, yang Abdullah bin Mas'ud mendebat Utsman. Bahwasanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya berhak dapat jatah begini, tapi tidak dikasih sama Utsman bin Affan. Jelas? Lakin ma'adzalika takhallasa min hawa nafsihi wa qala al-khilafu syarrun. Akan tetapi bersamaan hal tersebut, Abdullah bin Mas'ud takhallasa, ya, membersihkan dari hawa nafsunya. Seraya beliau mengatakan al-khilaf syarrun. Tugas antum mandi, cekkan di Syarah Aqidah Thahawiyah di maktabah ini ada. Cekkan di cetakan jilid 1 halaman 492. Apakah cetakannya ada di sini? Tidak sekarang, nanti cekkan. Ya. Di sini disebutkan jilid 1 492. Sehingga anak Thahawiyah ada di sini. Thahawiyah Wasithiyah itu ada. Subhanallah, luar biasa faedahnya tadi ya. Faidan, kalau begitu, al-khilaf fil furu' fil amaliyat laisa daiman ma'zunan bihi aw la yu'abu sahibuhu.
Kata beliau, kalau begitu ternyata khilaf dalam bab furu atau khilaf dalam bab amaliyat bukanlah sesuatu yang terus-menerus diperbolehkan atau tidak tercelah pelakunya. Bal qad yu'abu idza kana fil khilaf mafsadatun. Bahkan terkadang tercelah apabila dalam khilaf tersebut ada mafsadah, au furqah, ada perpecahan, au khilafun yusa'u bihi dhon, au yasuddu abwaban minal khair wa nahwa dzalik. Bahkan terkadang khilaf dalam bab furu atau dalam bab amaliyat terkadang tercelah apabila khilaf tersebut menyebabkan adanya mafsadat atau perpecahan, atau khilaf tersebut menjadi sebab munculnya suudzon atau menjadi sebab menutup pintu-pintu kebaikan. Timbul mafsadah apa tadi? Gara-gara khilaf, mafsadahnya misalkan pengajian antum ditutup, atau timbul furqah, perpecahan gara-gara khilaf ini tadi, ikhwah berpecah, tidak harmonis, atau menyebabkan antum suudzon, di orang berprasangka buruk dengan antum gara-gara khilaf tadi. Antum tertuduh khawarij gara-gara antum khilaf, atau menutup pintu-pintu kebaikan yang lain. Jelas? Seperti itu tadi, ya. Kemudian bab awwalu khilafin wa awwalu saifin sulla ala ahli islam qama bihi al khawariju. Awal kali khilaf dan awal kali pedang yang dihunuskan kepada ahlul Islam adalah perbuatan yang dilakukan oleh khawarij. Jadi khilaf yang pertama kali terjadi dan juga pedang yang pertama kali terhunus kepada kaum muslimin adalah perbuatan yang dilakukan oleh kaum khawarij. Apa perbuatan yang dilakukan oleh kaum khawarij? Kita baca. Wa awwalu khilafin wa awwalu syarhin hadatsa fi ahli islam ahdatsahul khawarij. Awal kali khilaf dan awal kali pertikaian yang terjadi di tengah-tengah ahlul Islam adalah pertikaian yang dimunculkan oleh khawarij. Jelas? Fa'awwaluhum yang pertama kali, ya, yang pertama kali terjadi fa'awwaluhum, orang yang pertama kali dari kalangan mereka, qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ya Muhammadu i'dil, wahai Muhammad, adillah. Hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah. Ini adalah pembagian yang tidak diinginkan dengannya wajah Allah. Kata penulis buku ini, beliau mengatakan, lihat ya ikhwan, awwalu khilaf, khilaf yang pertama kali, wa awwalu syarhin, dan awal kali munculnya pertikaian yang terjadi di tengah-tengah umat Islam adalah penyelisihan, pertikaian yang pertama kali muncul di tengah-tengah khawarij. Kapan sudah terjadi? Sudah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun
ada tembok, ada tameng, ada pintu yang menghalangi fitnah tersebut. Siapa pintunya? Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Antum lihat di sini, di zaman Rasul, zaman wahyu. Dia mengatakan, "Ya Muhammad i'dil." Wahai Muhammad, adillah, hadhihi kismatun. Ini kismah, pembagian ma urida biha wajhullah. Bukanlah pembagian yang diinginkan dengannya wajah Allah. Maknanya apa? Pembagian yang engkau lakukan ini bukan pembagian yang ikhlas. Apa yang bisa kita ambil faedah dari ucapan ini tadi? Kira-kira apa? Ana mau tanya sama antum. Ini ucapan ditujukan kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Manusia yang paling afdol, sepakat? Nabi yang paling afdol, sepakat? Ya. Manusia yang mendapat kepercayaan dari Allah Azza wa Jalla, sepakat? Mendapatkan ucapan yang seperti ini. Ya. Antum mau jadi seorang dai, seorang ustadz, kalau baperan berhentilah antum berdakwah. Kalau istilah ustadz kami dulu, Ustadz Bukhari, tidur aja antum, paling mentok cuci bantal. Jadi kalau antum gampang tersinggung, baper, maksudnya gampang tersinggung itu gini, cuman masalah-masalah seperti ini, omongan orang atau segala macam membuat antum berhenti dalam dakwah, nggak usah antum berdakwah. Kenapa? Antum harus siap seperti ini. Makanya kalau anak pernah ditanya, Ustadz, anak pengen, ada orang tanya sama anak via WA, Ustadz, anak pengen jadi ustadz, katanya dia pengen jadi ustadz. Anak ngomong syaratnya cuma satu, antum siap nggak kena tahdzir? Ketawa dia. Kalau antum tidak siap dikatain orang, berarti antum tidak siap. Lama Rasul, orang yang paling mulia, manusia yang paling mulia, Nabi yang paling afdol, mendapatkan ucapan, ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad adillah. Gimana lu antum? Kita saja tiba-tiba ada santri di ngomong, Ustadz, dasar Ustadz pelit. Oh, tersinggung deh. Iya enggak? Kurang ajar, baliklah situ. Iya enggak? Ini Rasul. Faqala lahu Rasulullah SAW. Lalu Rasul mengatakan kepada dia, wailaka, celakalah engkau. Waman ya'dilu idza lam a'dil. Siapa yang akan adil apabila aku tidak adil? Kata Rasul, celakalah. Siapa yang bisa adil kalau aku tidak adil? Tsumma kharaja min dhi'iha dzakar rajuli aqwamun qatalu khalifatal muslimin Utsman ibn Affan. Kemudian keluar dari tulang sulbinya orang tersebut kaum yang mereka membunuh Utsman ibn Affan. Wahumul ladzina qatalahum Ali radhiyallahu anhu. Dan mereka juga adalah orang-orang yang diperangi oleh Ali. Wa qad ishtahara amruhum fi zamanihi. Sudah masyhur perkara mereka di zaman Ali bin Abi Thalib. Tsumma tala'aba bihimus syaitan faqalu bi kufri fa'ilil ma'siyah. Kemudian syaitan bermain-main dengan mereka sehingga menyebabkan mereka munculkan pemikiran yang baru. Apa pemikirannya? Bi kufri fa'ilil ma'siyah, yaitu menyatakan bahwasannya kafirnya orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Awal kali mereka mengkritik Rasul. Setelah mereka mengkritik Rasul, muncul pemikiran yang berikutnya apa? Membunuh Utsman. Kemudian mengkritik Ali bin Abi Thalib. Sampai pada puncaknya apa? Mengkafirkan orang yang terjatuh pada maksiat, semata-mata terjatuh pada perbuatan dosa tanpa merinci apakah ini dosa mengeluarkan dari agama Islam ataukah tidak. Difahami? Ada buku ya ikhwan dalam bab ini yang cukup bagus, yaitu karya Syekh Muhammad Ibnu Abdullah Al-Imam dengan judul Bidayatul Inhiraf. Bidayah Al-Inhiraf. Awal kali inhiraf, penyimpangan. Beliau menyebutkan awal kali penyimpangan yang terjadi di kalangan Khawarij apa? Karena seperti ini, kritikan kepada Rasul SAW. Kemudian diantaranya yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud,
Di antara sebab penyimpangan yang ada pada Khawarij di zamannya Ali bin Abi Thalib, karena tidak ada pembimbing ulama atau masyayikh atau sahabat. Kata Abdullah ibnu Abbas ketika berdebat dengan Khawarij, Abdullah ibnu Abbas mengatakan, ji'tu min indi ashabin Nabi SAW wa laisa fikum ahadun minhum. Aku datang dari sisi para sahabat dan tidak ada seorang pun dari kalangan kalian itu ada di kalangan sahabat. Difahami? Menunjukkan awal kali penyimpangan yang terjadi pada umat apabila umat tersebut tidak memiliki pembimbing, tidak memiliki guru, tidak memiliki ulama yang dituakan, yang dikibarkan, yang bisa mereka jadikan marji'iyah, rujukan. Sehingga keberadaan seorang thalibul ilmi, adanya ustadz, adanya guru, adanya syekh, itu merupakan sababun min asbab as-sabat wal istiqamah, merupakan sebab dari sekian sebab untuk bisa tetap sabat, kokoh dan tegar serta istiqomah. Jangan antum merasa pandai sendiri. Asyaiton rubbama yatala'ab bil insan, ya, indama kana ya'tazilu 'anil ulama wal masyayikh. Syaiton terkadang membuat jadikan manusia tadi main-mainan, bahan mainan dia tatkala dia jauh dari para ulama, jauh dari masyayikh. Wa hadza amrun musyahad qad ra'ayna bi a'yunina anna ba'du ikhwanina, ya, kanu min zumalaina wa qad inharafu anil manhajis sahih bisabab i'tizalihim anil ulama. Ya, ini perkara yang amrun musyahad, perkara yang sudah bisa disaksikan, ya, nyata, real, waqi', ya. Ketika orang-orang yang jauh dari para ulama, jauh dari bimbingan para ulama, maka akan menyebabkan mereka banyak akhta, keliru. Wa kharaja aqwamun, itu yang pertama, muncul orang yang membawa pemikiran apa? Mengkafirkan pelaku maksiat. Wa kharaja aqwamun faqalu binafil asma'i was sifati jami'an. Kemudian muncul suatu kaum yang mereka mengatakan, ya, nafyul asma'i was sifat, yang mereka punya pendapat meniadakan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini parah lagi. Sampai pada tingkatan apa? Meniadakan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dhum binafis sifat wa isbatil asma. Muncul lagi sebagian mereka meniadakan sifat dan menetapkan nama. Untuk yang meniadakan nama dan sifat disebut kelompok apa? Hah? Kelompok yang meniadakan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala disebut kelompok apa ini, Wandi? Kelompok yang meniadakan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan Jahmiyah. Al-Jahmiyah nafau al-asma was sifat anillahi subhanahu wa ta'ala. Ada kelompok yang lain nafyul asma wa itsbatis sifat. Mereka meniadakan nafyus sifat wa itsbatil asma. Mereka meniadakan sifat dan menetapkan nama. Kelompok apa ini namanya? Apa, Wandi? Abdul Razak. Dika tahu? Ada kelompok yang dia meniadakan sifat dan menetapkan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Ada yang tahu? Enggak. Mu'tazilah. Wa ba'dhum atsbata ba'd as-sifat wa nafa al-ba'd. Dan sebagian mereka ada yang menetapkan sebagian sifat dan meniadakan sebagian. Ingat baik-baik. Ana tidak lagi ngulangi. Ya. Pasang telinga baik-baik. Bangun. Kelompok yang meniadakan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Faqalu binafil asma'i was sifat. Faqalu anna Allah taala laisa lahu sifat wa laisa lahu asma. Allah tidak punya sifat, tidak punya nama. Kelompok ini dikenal dengan Jahmiyah. Kata para ulama, Al-Jahmiyah ya'budu
adaman. Wal musyabbiha ya'budu sanaman. Al-Jahmiyah menyembah sesuatu yang tidak ada. Ketika Jahmiyah mengatakan Allah Subhanahu wa taala laisa lahu sifat wa laisa lahul asma, hakikat nyata sebenarnya tidak ada sesuatu yang tidak disifati dan tidak memiliki nama. Ketika mereka meniadakan nama-nama dan sifat dari Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka menetapkan sesuatu yang adam. Sadar atau tidak, mereka telah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang al-adam. Kata para ulama, al-Jahmiyah ya'budu adaman. Jahmiyah menyembah sesuatu yang tidak ada. Kelompok yang kedua, al-Mu'tazilah. Mu'tazilah mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama, tapi nama-nama tersebut tidak memiliki sifat. Ana yakin nanti kalau ditanya zuhur lupa. Apalagi ditanya besok. Ya, ingat baik-baik. Manut. Ini payah nanti manut baik. Lupa lagi. Ya. Antum punya buku tuh tinggal diorek baik nah. Tulis. Faqalu binafil asma'i wa sifat. Tulis Jahmiyah. Binafi sifati wa isbal asma. Tulis Mu'tazilah. Bahasa Indonesia tulis tidak masalah. Wa ba'dhum asbata ba'd sifat wa nafil ba'd. Asy'ariyah. Asy'ariyah menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala ada 20. Ada 7 ditambah-tambah sama Maturidiyah jadi 20. Simple. Jelas? Walahum fatawa tukhaliful ma'qul wal manqul. Mereka memiliki fatwa yang menyelisih al-ma'qul, akal dan penukilan, menyelisih akal dan juga dalil. Wadih? Jelas sekali ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar.